luar biasa. Hadis kedua, nah hadis ini pernah sering kita dengar. Saya bacakan intisarinya awal. Kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'ina nafsan. Dulu ada orang yang membunuh 99 nyawa. Dia membunuh 99 orang. Fasa'ala an ahli ardi, maka dia bertanya kepada ahli ardi. Padahal ala rohib, ditunjukkanlah seorang pendeta Nasrani. Dulu Nasrani masih Nasrani dulu. Bertanyalah dia kepada pendeta Nasrani. Fa'atahu faqala, dia mendatanginya, innahu qatala tis'ina nafsan, fahallahu min taubatin. Hai pendeta, orang ini sudah membunuh 99 orang. Apakah akan diterima taubatnya oleh Allah kalau dia bertobat? Faqala, kata pendeta itu, la, dia tidak akan diterima taubatnya. Faqatalahu faqamala bihi mi'atan, maka dia membunuh si pendeta itu dan genaplah 100 orang yang dia bunuh. Kemudian bagaimana? Kemudian summa sa'ala an a'lamal ahlil ardi fadulla ala rajulin alimi. Dia kemudian berjalan lagi dan bertanya kepada seorang ahli ilmu. Gitu. Ahli ilmu qala innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubatin. Ya alim, orang ini sudah membunuh 100 orang. Bagaimana kalau dia bertaubat, apakah diterima? Maka alim ini menjawab, na'am, wa man yahulu baina wa baina taubat. Dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sungguh-sungguh taubatnya. Intalik ila ardin kaza wa kaza. Sekarang kamu pergi, kata si alim tersebut. Pergi kamu ke kampung anu. Tinggalkan kampungmu. Kampungmu itu banyak penjahat, banyak fasik segala macam, tidak akan benar kamu hidup di situ. Tinggalkan, hijrah kamu ke kampung anu, kata si alim itu. Fa inna biha unasan ya'budunallah, di sana banyak ahli ibadah, ahli taat, orang-orang yang solih. Kamu akan berubah menjadi orang solih kalau tinggal kamu di sana, jangan di sini. Tuh. Maka berangkatlah si itu, fa'abudillah. Wala tarji ila ardika fa inna abusumi. Jangan kembali lagi ke kampung halamanmu. Kamu tetap tinggal di kampung yang itu. Banyak orang soleh di sana. Fantola fahaja idana sobat tari atahul mau. Dia jalan pertengahan perjalanan, malakal maut cabut nyawa. Dia meninggal di perjalanan. Fahta somat bihil malaikatul rahmat wa malaikatul azab. Maka berseterulah, berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Faqalat malaikatul rahmat, berkata malaikat rahmat, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini milikku, dia harus ikut denganku, kata malaikat rahmat, karena dia sudah bertobat dan menghadap kepada Allah, ingin menuju kepada Allah. Wa qalat malaikatul azab, berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia belum amal secuil pun, baru lembang doang. Cana naon, can. Kumaha ikut sama kamu, cek malaikat azab gitu. Fa'atahu malakun fi suratin adamin. Allah mengutus satu malaikat lagi dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ayya hakamin. Maka Allah menjadikan hakim di antara dua malaikat yang berselisih itu. Satu malaikat itu. Kata malaikat itu, kata si hakim itu, malaikat yang jadi hakim, kisu ma bainal ardin wa ila ayatahuma kana adna fahuwalahu. Ukur we jarakna, deketan ka tempat hijrahna, deketan ka tempat maksiatna baheula diukur. Faqasu, diukur ke malaikat. Fawajadu adnal ardi allati arada. Ternyata lebih dekat ke tempat nu arek dia hijrah di kampung orang-orang salih. Faqabathu malaikatur rahmah. Maka digenggamlah nyawanya oleh malaikat rahmat. Kemudian dia menjadi husnul khotimah. So ya, kesapirannya itu. Jelma maksiat maehan 99 tambahan 100 dijejekeun. Rek tobat, rek lempang, rek ngarobah diri, pindah kampung kampung ieuna tinggalna di tengah jalan maut. Itu selisih malaikat. Ternyata hitung-hitungan jarak oke, ternyata dihitung. Alhamdulillah deketan karena tempat hijrahna dibanding tempat maksiat. Akhirnya naon? Itu nanti Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah, dia termasuk husnul khotimah. Bahkan ilal qaryati shalihah aqraba basyir. Dia dekat ke kampung orang yang saleh gitu. Fajuila min aliha, dia sudah dihitung
sebagai ahli tobat dan ahli kampung yang lebih dekat kepada. Padahal belum can naon, can salat sunat acan. Gitu. Can beramal, can sedekah acan gitu. Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Di riwayat yang lain, fa'allahu ta'ala ila hazihi antaba'adi wa ila hazihi antaqarrabani. Jadi Allah ngutus malaikat deui supaya naon? Ngajauhkeun tina tempat pertama kali dia lempang dan ngadeketkeun kana tempat anu dituju gitu. Jadi diperengketkeun ku malaikat gitu. Salat nu ieu dibentok, jadi ngajauhan, nu ieu ditarik kadeukeutan. Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkata kun fayakun, pasti akan terjadi. Maka hidup kita juga jangan terlalu pasrah tewakaya tanpa harapan. Selalu gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bagaimanapun gitu. Dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih ya, hadis sahih. Ada hadis sahih. Dalam beberapa hadis sahih dimuat hadis tentang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja mungkin 2 hadis ya. Pembukaan kita taklim kembali, mudah-mudahan jadi inspirasi dan ilmu pengetahuan bahwa hidup kita harus dihiasi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada diri sendiri, cek and recheck, ada enggak tingkah laku kita yang menyakiti badan kita, ya, yang sering begadang misalkan, itu dosa ke diri sorangan ternyata, ya, dosa karena mata atau mata seperi orang teh begadang. Kalau sekali-kali sih tidak masalah, tapi kalau rutin orang tidur penting wae itu sudah menyiksa badan kita. Jangankan dalam hal yang mubah, dalam hal yang taat saja Rasul melarang. Karena sahabat Rasul, engkau mau masuk surga, aku bagaimana nasibku? Aku ingin seperti engkau mengejar. Aku tidak akan tidur, tidak akan nikah, aku akan puasa terus, sholat terus, gitu. Supaya bisa dapat pahala banyak gitu. Atau Rasulullah, jangan seperti itu. Aku nikah, aku tidur, aku makan, aku minum, biasa seperti manusia biasa. Diatur. Badanmu punya hak, penuhi haknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sebelum saya tutup, saya informasikan kas kita terakhir, karena kemarin lumayan rada riweuh gitu ya, jadi belum disampaikan gitu. Terakhir itu masuk dana 50.000 dari Teh Sri, 200.000 dari Mbak Ijen, 100.000 dari majelis. Total sekarang kita punya saldo kas yayasan 4.685.000. 4.685.000. Agenda kita di pekan ini adalah membeli lemari plastik untuk di atas. Mudah-mudahan tahun ajaran baru sudah bisa mulai. Yang mau mondok silakan. Nanti saya dampingi. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah, dampingi di atas anak-anak yang mau mondok. Yatim dan duafa insya Allah free, gratis. Kalau punya rezeki mau sedekah silakan. Tidak dilarang. Yatim tidak dilarang sedekah. Duafa tidak dilarang sedekah. Gitu. Kita harus bermental orang kaya ketika kita punya rezeki lebih. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang biasa, bukan yatim, bukan duafa, nanti kita akan berikan gambaran biayanya. Minimal untuk biaya sendirilah, biaya makan sendiri gitu maksudnya. Nggak usah pakai biaya segala macam. Kalau punya rezeki mau sedekah ke majlis silakan. Kalau tidak punya nggak masalah. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ada beberapa orang di tahun ajaran baru ini sudah ada yang mondok. Gitu. Dan untuk yang punya anak laki-laki yang tamat SMP atau tamat SD itu bisa ke Al-Hadoroh di sana di Kemang itu. Untuk tamat SMP, SMA, ajang SMA gratis tanpa biaya, dijamin. Insya Allah walaupun tempatnya masih semi hutan asri
di samping-sampingnya pohon sawit gitu, tapi nyaman untuk ngapal Quran. Ya, nyaman. Ada 12 orang santri sekarang yang sudah lumayan banyak hafalannya gitu. Nah, kita kalau ingin anak kita diwakafkan dalam dakwah gitu ya, itu jangan mikirin dunia melulu gitu. Kita sering begini, saya punya anak nanti bisa ngasih apa dunia ke saya, tapi jarang berpikir saya nanti aman nggak di akhirat ya punya anak ini. Anak ini tabungan saya enggak ya? Tabungan saya bukan ya? Kayak gitu. Harus dipikirkan. Diwakafkan anak-anak. Oke, tumbuh jadi orang sukses ternyata. Mengangkat derajat orang tua. Kayak gitu. Jadi harus belajar untuk bukan kejam. Kita kan masih banyak yang tidak tega anak pesantren. Anak orang udah hartanya. Kumahanya, urusnya sehat apa gering gitu, mikir gitu, terlalu banyak yang dipikirkan, padahal Allah sudah mengatur segala macam. Kita tinggal berdoa kepada Allah, titipkan sama Allah dan pengurus kayak gitu, ya kayak gitu. Itu saja mungkin insya Allah. Jadi minggu ini akan ada pembelian lemari plastik untuk di atas 3 set ya, untuk 3 kamar itu. Demikian jazakumullah khairal jazaa yang sudah sedekah jariah, mudah-mudahan bisa segera kita punya donatur tetap yang jumlahnya mungkin cukup memadai untuk kita menjalankan niat kita menyantuni yatim melalui dunia pendidikan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.